Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi nih di Seni Muda Podcast bareng Gatan. Kali ini Gatan mau ngebahas tentang satu isu yang mana isu itu lagi belakangan ini lagi kayak booming banget gitu loh. Itu isu tentang mental health. Nah, sayangnya isu tentang mental health itu di Indonesia masih dianggap tabu dan kadang dijadiin joke di Indonesia. Nah, Gatan ngebahas itu nggak sendirian. Di depan Gatan udah ada Ibu Sinta. Kita Siap. bakal ngobrol-ngobrol bareng nih Siap. tentang mental health issue, tentang generasi sandwich. Nah, sebelum itu kita sapa dulu nih Bu Sinta. Halo Bu Sinta. Halo Gatan, Ya. senang sekali jadi barengan di sini ya. Alhamdulillah. Gimana Oke. kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Gatan mau nanya-nanya nih Bu. Kan tadi Gatan bilang di awal kalau isu tentang mental health itu banyak diremehkan dan bahkan dijadikan joke sama orang-orang. Iya. Itu kira-kira kenapa sih Bu? Sebelumnya Ibu nyapa dulu ya Iya, penonton-penonton semuanya nih yang generasi muda, keren banget ya. Hmm. Ibu nyampe sini beneran benar-benar kagum ya gitu. Iya. Karena apalagi usia-usia kalian ini benar-benar usia anak saya ya yang masih sangat muda belia, belasan tahun, teenage lah ya. Yang saat ini banyak teenagers yang ya belum melakukan apapun gitu ya. Tidak semua ya, maksudnya sementara ini kita punya masalah seperti itu, banyak masalah di Indonesia ini yang dengan anak muda saat ini. Apalagi yang dibuat ini salah satunya adalah podcast seperti ini, terus kemudian studio yang benar-benar bermanfaat ya dibanding untuk maaf kayak bicara masalah yang kurang bermanfaat gitu ya, tapi ini di sini kan fokus gitu. Dan benar Gatan bilang tadi lagi viral ya, lagi viral kalau kata orang Indonesia itu masalah mental health ya, kesehatan mental. Kenapa sih masih diabaikan gitu ya Gatan, pertanyaannya gitu. Memang culture kita atau budaya Indonesia berbeda sekali dengan budaya luar ya, budaya asing, di mana antara orang tua dan anak itu mereka bisa ngobrol seperti kawan. Namun memang saat ini di Indonesia memang udah banyak ya yang orang tuanya itu sudah mulai berubah untuk lebih dekat dengan anaknya, namun dengan cara yang berbeda gitu. Nah sehingga belum masuk nih seperti kalau ibu bilang seperti shock culture ya. Jadi masih belum antara in between ya gitu, antara culture timur dengan mengikuti culture barat, budaya barat dengan budaya timur gitu ya, jadinya seperti ini gitu. Sehingga banyak sekali yang orang tua itu belum memahami apa itu mental health, terus kemudian atau kesehatan mental, lalu kemudian banyak juga anak-anak mereka yang memang nggak tahu harus kemana, sehingga nggak ketemu gitu, kuncinya di mana sih sebetulnya itu gitu. Ibu melihat ada gesernya budaya kita ya dalam attitude ya gitu. Contoh di jalanan ya gitu, di jalanan kita nih sepertinya yang baik-baik aja gitu ya. Kita mematuhi peraturan lalu lintas, namun tiba-tiba ada sekarang ini kan jalan ini macet ya, kanan kiri macet misalnya. Nah kalau yang sebelah kanannya tuh nggak macet, terus sebelah kirinya macet banget. Nah ini yang harusnya dua jalur dibuat jadi paham nggak yang suka bertabrakan gitu. Nah yang kita di jalur yang benar ini jadi seperti maafi orang salah gitu. Sehingga yang kena mental kita justru, bukannya yang salah tapi kita yang mental. Kenapa ibu bilang kayak gitu? Ibu sering banget nyetir, terus kemudian ada motor dari arah berlawanan, tiba-tiba dia melototin ibu dan dia ngomong kasar gitu. Saya gini, yang salah siapa ya? Padahal saya ini jalan bener kok gitu. Kita nyari-nyari. Nah itu termasuk mental health ya istilahnya, kena mental saya gitu. Nah mungkin beberapa tahun yang lalu ya itu jarang sekali karena pertama memang tidak sebanyak sekarang transportasi gitu. Tapi kalau kita bicara lagi jadi panjang nanti ke transportasi segala macam. Nah ini contoh aja gitu.
Di jalan itu eh, kata-kata kena mental tuh banyak banget Banyak, gitu iya. ya. Belum lagi misalnya kita bergeraknya, namanya perempuan kalau nyetir kan ya gitu ada bedanya dengan laki-laki katanya, Iya. penakut atau gimana gitu. Terus kemudian berpapasan di gang kecil, gang sempit. Lalu kemudian si supir sebelah tuh bilang, "Ngambil SIM-nya di Polda ya?" gitu. Itu jadi kita, "Loh, kenapa emang saya?" gitu kan. Nah, hal-hal yang demikian tanpa disadari orang itu merusak mental Mental, ya iya, iya. gitu, merusak mental kita ya sebagai yang benar itu Mhm. gitu. Nah ini yang banyak terjadi sekarang ya Iya, Gatan ya, itu yang heeh. Gatan tanyakan ya gitu. Kenapa sih Bu terjadi seperti ini? Nah Iya. itu tadi yang Ibu bilang penggeseran attitude ya, behavior ya, Mhm. geser apa namanya, behave kita tuh udah bergeser banget gitu. Jadi kurang sopan, maaf ya, kurang apa namanya, kurang santun ya. Dulu kita terkenal dengan negara sopan santun gitu. Mhm. Nah, sekarang nih kita kurang sopan dan kurang santun, nggak sabaran kayak gitu. Ini semuanya lahir karena opini. Ya, Oh. sekali lagi opini. Kenapa gini? Opini itu kan adalah pemikiran ya, Mhm. tapi bukan hal yang pasti ya. Sebetulnya setiap orang punya opini. Namun, hati-hati dalam mengatakan opini ini gitu. Kalau ibu melihatnya, opini yang baik, insya Allah, anak muda sekarang bilangnya vibes Mhm. ya. Mhm. Jadi atmosfernya ya. Iya. Contohnya kayak gini deh ya. Saya kasih contoh lagi biar gampang. Dalam satu ruangan nih kita punya punya banyak yang gampang deh. Waktu itu ibu ngelit tur anak-anak ke Mhm. Malaysia, salah satunya itu ada rumah berani. Mhm. Padahal itu rumah setan kalau di Mhm. Mhm. Indonesia ya. Mhm. Nah, tapi itu rumah berani. Kenapa disebut rumah berani? Karena di situ yang trauma kecoa, yang trauma cicak, yang trauma apa, nah itu disembuhkan kata di sana. Pengen Ah. tahu dong ya ceritanya. Masuk ke ruangan gelap gulita. Nah, awal pertama vibes-nya disamakan berani semua. Mhm. Kok bisa ya? Saya tuh takut loh gitu. Tapi dari awal si kakaknya nih itu ada di gedung sains terbesar di Kuala Lumpur ya. Mhm. Jadi saya kalau ngajak sit in Iya. anak-anak gitu ya, karena kan saya bikin project di Malaysia, itu pasti saya bawa ke sana Mhm. anak-anak. Itu senangnya minta ampun dan guru-guru pun juga saya ajak ke sana. Nah, itu di Malaysia ini yang di rumah di science ini eh, gedung tersebut membuat orang-orang yang gelap gulita kayak gitu, semua vibes-nya dibentuk berani, Mhm. semuanya berani, atmosfernya berani semuanya. Alhasil, anak yang takutnya dengan sesuatu itu hilang beneran. Oh. Karena dia malu ya. Iya, iya, iya. Kan yang gini, aku malu ah. Nah, tapi ada satu orang aja misalnya bilang gini, "Aku takut." Nah, udah semua pada takut tuh gitu. Oh, iya, Nah, iya. gimana caranya kita membuat opini ini nih Mhm. jadi atau vibes ini gitu ya menjadi positif semua gitu, Masya Allah. Mhm. Jadi ini yang kita sekarang kurang Iya. gitu ya. Ini menurut ibu ya, Mhm. mungkin banyak ahli-ahli lain yang lebih apa istilahnya memberikan banyak solusi. Tapi yang solusi paling mudah buat ibu Mhm. adalah kita boleh mendengarkan opini, Iya. namun ketika opini itu sudah membuat patah kita, Mhm. you have a second change, you have a second thought ya, Mhm. punya punya pemikiran yang lain gitu. Jadi jangan bersedih hati dengan satu opini gitu Iya. ya. Jadi terus kemudian memang kan ya Gatan ya, salah Mhm. satunya untuk membuat mental health ini menjadi sehat, benar-benar sehat adalah komunikasi dengan orang Iya, tua. itu dia. Namun kan Bu, pasti nih Gatan pasti Pak mau nanya, "Bu, itu masalah juga. Kita Heeh. nggak deket sama orang Nah, tua." iya itu, masalah dengan orang tua tuh memang kadang Betul. yang bikin malah mental health-nya Nah, jelek gitu. betul. Cuman kan kalau Ibu di sini ngomongin masalah orang tua harusnya gini gini gini. Kira-kira pendengar di sini mudah-mudahan orang tua juga ya. Iya, heeh. Oke, siap. Nah, Nanti insya Allah kita akan apa ya membahas ya heeh, heeh, khusus heeh. ya tentang orang tua. Bagaimana caranya orang tua, saya juga orang tua. Mhm. Bagaimana caranya supaya dekat dengan anak itu sehingga gini, anak itu hanya percaya dengan orang tua. Mhm. Memang sekarang sulit sekali. Saya masuk sini saya lihat itu.
rumah adalah sebaik-baik sekolah, Hmm. ya kan? Pertama, sehebat apapun kita hari ini, sungguh kita terlahir dari tempaan ayah dan ibu kita. Hmm. Itu masya Allah. Kalau dalam hadis Rasulullah, dalam Islam itu, Ya. ummu madrasatun ya, Iya, ya, ha. ibu adalah madrasah pertama. Ha. Kenapa gitu? Karena memang sehebat-hebatnya kita, Mm-mm. kalau kita kurang dekat sama ibu, ya, itu ada yang kurang, Hmm. ya seperti itu. Nah, gimana nih sang ibu harus dekat dengan anaknya gitu? Memang ini adalah awal-awal masalah nih di sini, Hmm. ya, di komunikasi antara orang tua dan anak. Ketika anak sudah tidak percaya dengan orang tuanya, contoh satu lah, Gaten pasti suka nulis status dong ya. Ya. Pasti teman-teman juga ya, Ha, suka ha. nulis status. Maaf nih Bu Sinta mau nanya, statusnya diumpetin nggak Dari orang tua ya. dari orang tua? Kalau Gaten sih enggak. Good. Cuman keren. nggak tahu kalau beberapa Nah. teman-teman. Karena ada banyak berapa kasus itu orang tuanya mengeluh. Hmm. Sialan anak gue ngumpetin statusnya gitu ya. Terus kemudian kenapa ya kok anakku nggak masukin aku ke dalam friend listnya gitu. Terus there must be something wrong with this gitu ya. Ada yang salah berarti kan gitu. Apakah kita marah sama anak kita? Seharusnya memang kita bertanya baik-baik. Apalagi kalau misalnya begini, tuh anak sudah tiba-tiba kayak Gaten udah besar ya, terus kehilangan masa kecilnya, pas besar itu anak gak nurut, terus langsung marah misalnya gitu, kamu harusnya gini-gini, telat sekali ibu gitu, harusnya ajakin ngobrol dulu, apalagi udah dewasa seperti itu ya gitu. Jadi ketika anak sudah mencoba untuk menyembunyikan statusnya, nah berarti ada sesuatu yang kurang ya. Seperti itu. Nah, kedekatan antara orang tua dan anak itu adalah jadi jalan nomor 1 mental health ya. Maksudnya kesehatan mental itu ya itu dari orang tua dulu. Iya, betul. Bayangkan kita lagi sedih ya. Di luar kan macam-macam ya Tan ya. Apalagi SBM ini kan berupa boarding ya. Iya, boarding. Kita boarding. Pastinya tinggal dengan teman jauh lebih banyak dibanding tinggal dengan orang tua. Iya, betul. Tiba-tiba pulang ke rumah, tidur aja kerjaannya tanpa ngobrol sama orang tua. Udah mana jarang ketemu, ketika ketemu tidur gitu. Iya. Kalau ibu suruh pulang lagi, balik aja sana lagi deh. Iya. SBM gitu. Buat apa kamu pulang kemari terus tidur aja? Cerita dong sama mama gitu ya. Nah, si orang tua nih ngajaknya juga harus enak ya, kayak gitu. Makanya saya mau ngajak orang tua. Saya memang bukan orang tua yang mesra kalau ngomong sama anaknya. Namun anak saya sangat dekat dua-duanya dengan saya. Sangat dekat di sini gini, bukannya yang bermesra-mesraan bermanja enggak, tapi semua masalah dia sekecil apapun sampai, Bu, aku mau deketin laki-laki, terlambat gak ya dengan usiaku sekarang? Misalnya ya contohnya, itu coba kalau Gaten boleh survei, ada berapa anak yang bisa ngomong seperti itu, gitu ya istilahnya. Dan ibu membuat kepada anak itu memang bukan seperti kawan, tapi gini, kita saat ini kalau mau ngobrol partner aja lah, you trust me lah, gitu ya. Jadi yang ibu garis bawahi antara orang tua dan anak ini memang pertama adalah komunikasi yang baik ya gitu, sehingga jika terjadi komunikasi yang baik, kejadian apapun di luar yang membuat anak ini jadi terbuli atau tadi ya gak ada obat, kena mental ya, dia akan aman gitu. Saya ingat suami saya waktu cerita pertama kali ditolak perempuan, suami saya tuh cerita pertama kali gini, sampai cerita begitu kepada anak-anaknya gini, ayah dulu pernah ditolak sama perempuan, tapi ayah langsung ngomong sama nenek, maksudnya ibunya gini, Mak katanya gitu. Padahal ini punten ya, maaf ya orang kampung gitu, tapi saking deketnya sama anaknya gitu gini. Mak, tadi saya ditolak sama perempuan. Si ibu tuh nggak gini, syukurin gitu, enggak ya. Gini, nggak apa-apa Kin, kan baru satu perempuan, masih banyak yang lain
ya. Berarti memang ya kuncinya di komunikasi Betul, antara orang tua dan anak. Iya, Ketika iya. itu udah terjadi, dibully di luar pun, pada saat itu suami saya bilang, saya dibully itu. Ya, kamu begitu aja nggak bisa, sama si ini aja nggak bisa gitu ya. Sedih rasanya katanya gitu. Tapi ibu saya datang, nggak apa-apa Kin, kan perempuan bukan cuma dia seorang, nanti juga dia akan nyesel katanya gitu. Jadi justru menguatkan. itu terus padahal sedikit ya tanya bahasanya gitu. Sedikit tapi menguatkan. Betul. Nah, sekarang ini kemarin ya hari ini tuh ada pengumuman SNMPTN ya. Itu membuat orang tua jadi wah ketar-ketir takutnya itu betul, seperti saya itu dibiasakan terima tidak terima itu dunia apa istilahnya itu normal ya, itu duniawi istilahnya normal lah gitu. Jadi nggak usah takut ketika kamu nggak diterima di sini, berarti ada tempat lain yang lebih baik lagi kamu bakal diterima gitu. Ada orang tua yang saking groginya dia keluar sebentar untuk menahan groginya dia nunggu berita ini terjadi gitu ya, sampai akhirnya deg-degan lah setengah mati gitu ya, sampai ini banyak sekali karena kan orang tua juga ya gitu. Cuman alhamdulillah anak saya yang pertama sudah lulus dan sudah menikah, istilahnya saya tidak pernah ada kejadian deg-degan kayak gini gitu, karena saya sudah membuat dia kalau nggak lulus di sini nggak ada masalah, jalan bukan cuma satu gitu. Nah, yang saat ini terjadi adalah si orang tua malah yang lebih panik dong ya. Ngelihat orang tuanya panik, si anak tambah panik kan, akhirnya mutung. Nah itu yang mutung, bahasa mutung. Jadi akhirnya kesel tuh si anak. Ditanya, ya udah mau kemana lagi, nggak tahu Iya, jadi malah udah males putus asa ya, kayak gitu. Jadi intinya adalah benar tadi komunikasi ya antara pertama yang dideketin dulu ya, kita itu tadi nih di belakang ibu nih keren banget ya. Jangan lupa dengan tempaan ibu dan bapak kita seperti itu. Kalau sudah dekat, kalau sudah enak komunikasinya, mau diserang dari manapun gimana pun gak akan kena mental health. Sedikit aja lah kena ya, tapi bisa langsung viral lagi. Oh ya, Gatan lupa nih ngenalin ibu ke teman-teman. Iya. Jadi Ibu Sinta ini salah satu praktisi pendidikan juga, dan dia juga salah satu mentor di sini. Iya, betul. Dan ya beliau sudah terbilang cukup lama lah berkiprah dalam dunia pendidikan. Cukup tua bahkan. Cukup tua. Berarti ya udah banyak ketemu sama berbagai masalah tentang mental health ini gitu kan. Betul. Bertemu dengan remaja-remaja. Betul. Gitu. Dan bukan hanya di Indonesia ya, istilahnya yang ibu temuin itu gitu. Makanya ibu paham banget ketika di negara ini, di negara ini, oh kok beda ya dengan di Indonesia ya gitu. Oh kok beda ya dengan gini. Nah itu yang ingin ibu share sebetulnya gitu. Iya, karena Gatan juga pernah ngelakuin survei kecil-kecilan nih sama followers Instagram Gatan. Itu banyak ya? Lumayan. Masya Allah. Ya itu juga mereka bilang ya mereka nggak punya tempat cerita. Betul. Iya, memang tadi seperti ibu bilang kuncinya kan di rumah ya sebetulnya. Tapi di rumah nggak ada kunci Bu, gimana ya? Udah nggak usah sedih ya nak ya gitu. Kita gabung yuk sama SBM ya gitu. Insya Allah di sini banyak teman curhat yang pas ya. Jadinya jadi promosi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi sekali lagi memang Gatan benar sekali karena memang Gatan berbicara dengan data ya. Banyak teman-teman yang tidak punya lagi tempat untuk curhat, tempat untuk mengadu, bahkan sekali ngadu dibilang lembek loh gitu. Makanya
Ibu sempat baca kemarin itu ya berseliweran di Facebook ya, itu ada Strawberry Generation ya. Strawberry Generation. Jadi udah lembek asem lagi. Aduh ya Allah gitu. Ibu nggak setuju. Terus terang ibu nggak setuju. Kenapa? Ini label, ngelabelin berjamaah bahkan ya. Maksudnya ngelabelin satu generasi gitu. Ini yang tadi ya opini atau vibe lagi tadi itu. Ini kan vibe buruk ya. Pengaruh buruk, atmosfer buruk. Semuanya jadi kayak strawberry semua. Enggak, stop deh please ya gitu. Para pendidik ya, para pendidik, kemudian para bapak dan ibu yang terhormat ya, yang cinta sayang dengan putra putrinya, mohonlah untuk tidak melabelkan anaknya apapun ya. Untuk melabel baik silahkan, melabel yang baik-baik, menamai yang baik-baik ya, menyebut mereka baik-baik ya, menyanjung mereka yang baik-baik. Insya Allah itu vibes ya tadi yang ibu bilang tadi. Ciptakan vibes yang bagus gitu. Nah ketika udah diciptakan label tadi jelek gitu ya, strawberry cantik memang, namun lembek. Filsafatnya itu tadi lembek dan asam ketika ibu baca. Iya Allah gitu. Saya terus terang nggak setuju gitu dan tapi silakan kalau misalnya memang ya itu kan sebuah analogi ya whatever apa gitu ya. Pokoknya buat saya sebagai pendidik gitu ya, saya agak keberatan gitu disebutkan anak-anak ini generasi strawberry. Mereka itu kan tempaan kita ya orang tua ya. Betul. Mereka itu asal usulnya begitu kan dari mana kalau bukan dari orang tua ya gitu. Kenapa anaknya lembek gitu? Mungkin berarti saya ngajarinnya mungkin lembek gitu. Terus tadi nggak ada teman curhat ya gitu. Memang ada satu sesi istilahnya yang harus gitu, orang tua ayo yuk dengarkan curhat anak-anak gitu ya. Tadi tandanya sedikit aja Fatan ya tadi ya tandanya adalah status ya kalau udah mulai kemudian kayak maaf ya kayak sosial media kalau udah nggak temenan sama anaknya atau nggak ditemenin anaknya itu biasanya ada something tuh. Itu juga kenapa gitu. Jadi bolehlah kira-kira apa ya orang tua itu bertanyanya itu bukan lagi instruksi atau kalau mau deketin anaknya ya itu jangan lagi instruksi maksudnya kayak gini, kamu udah belajar belum? Itu yang paling gampang, yang paling sering ya. Kamu udah belajar belum? Gitu. Terus itu nyuruh. Beda kalau misalnya gini, kakak kamu senang sekali hari ini. Ibu senang deh ngelihatnya. Padahal misalnya si kakak biasa aja gitu ya. Kalau si ibu biasa dengan lemah gemulainya gitu, gunakan dengan apa istilahnya style bapak dan ibu sekalian gitu ya. Kalau saya stylenya memang tegas gitu, namun saya masih bisa ngobrol sama anak saya sampai ke dalam-dalamannya gitu istilahnya gitu. Bawa style masing-masing, makanya saya bilang, tapi bagaimana anak itu bisa dekat dengan kita dan bahkan bisa ngobrol. Saya itu bisa diskusi sama anak-anak saya tentang buku ya, buku yang dia baca, terus kemudian yang satu sukanya misalnya yang besar sukanya fashion ya, itu fashion yang Bu itu ada foundation yang lagi kece banget loh gini-gini, masih nyambung itu saya gitu. Yang kedua itu senangnya baca buku gitu. Bu udah baca buku yang gini-gini gitu, belum bacain dong gitu misalnya, atau apa sih isinya ibu pengen tahu gitu. Membuat mereka jadi sibuk sama kita, sama orang tua sendiri gitu ya. Nah sayangnya ini adalah masalah yang tadi Gatan tanya, gimana ya Bu kalau udah gak dapat komunikasi di rumah. Anak-anak ibu mohon banget ya istilahnya gitu, kemanapun kalian akan berada, kalian udah dewasa, udah besar, masih udah bisa ngobrol sama orang tua. Yuk ajak yuk gantian nih. Ya gantian ya Tan ya. Yuk ajak ngobrol mama papa yuk gitu. Gak mau Bu, susah Bu, gini. Enggak. Kita sambil ngingetin mereka gitu. Contoh misalnya, ngapain sih ngomongin gituan? Ya Ma, aku kan gak ada teman curhat. Mama mau gak jadi teman curhatku? Gak apa-apa, pertama mungkin akan kaku ya Gatan ya gitu. Tapi gak apa-apa, terus aja dicoba. Dibanding kalian harus kabur atau ngobrol ke teman yang lain yang kita nggak tahu. Teman ini misalnya udah ada masalah, tambah lagi masalah gitu. Tapi juga kadang kasihan sih Bu, ada orang yang dia jadi korban masa kecil orang tuanya. Betul, jadi banyak dia justru sama orang tuanya
dijadikan pelampiasan Betul banget. pelampiasan orang tuanya itu. Mm-mm. Dan pas si orang tua melihat anak itu nggak kuat dengan terpaan itu, malah dibilang, ah kamu lembek banget, kamu diginiin aja masa nggak bisa, kamu jadi apa gitu kan. Nah ya mungkin itulah yang bisa ngebuat generasi sekarang tuh dipandang lemah gitu kan, Betul. lembek gitu. Ya itu yang tadi ibu bilang, jangan menyerah nak. Ya ketika orang tuanya gini, kita tidak bisa mengharap orang lain berubah. Susah ya. Iya susah. Walaupun orang tua sendiri, kita nggak bisa mengharap mereka harus ini dong ikutin aku, enggak, jangan. Apalagi kayak gitu. dengan luka masa lalu orang tua gitu. Ya kita harus coba memahami dulu Iya. gitu ya. Terus kemudian tadi saya sekarang balik ya, kalau orang tua saya bilang gini, ayo orang tua ngobrol dong sama anaknya, ya mungkin masih kaku apa gimana. Nah sekarang saya balik, ayo nak ngobrol yuk sama mama papanya. Jadi makanya nih podcast kita nih kayaknya berbeda sedikit ya. Ngobrol yuk sama parents gitu ya. Kita ngobrol yuk sama orang tua. Biasanya orang tua yang harus ngobrol sama anak. Kan kita sekarang yuk gitu kita ganti. Gak apa-apa lah. Awal-awal ibu kasih tips nih ya, ngobrol sama orang tua. Awalnya misalnya gini, Ma ceritain dong waktu mama kecil. Pa ceritain dong Pa, dulu kecil gimana, aku kan pengen tahu gitu. Dan jangan putus asa sekali, ngapain sih gitu aja, nggak bagus banget gitu. Ya enggak mah, kan siapa tahu aku bisa belajar. Tenang, sabar sama orang tua gitu ya. Jadi jangan sekali terus mundur, sekali mundur gitu, enggak, terus nak gitu ya. Karena ibu bapak kita juga manusia. Yuk kita sabar juga gitu sambil kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, kan setiap hari wajib ya kita Rabbis Allah maghfirli wali walidayya. Allah akan membukakan gitu ya. Allah akan membukakan hati mereka, Masya Allah. Apalagi kalau anaknya yang sudah berdoa, arsy Allah itu bergetar, ya Allah ya. Jadi kursi Allah itu bergetar kalau udah anak soleh solehah ngedoain orang tuanya. Itu Allah udah nggak bisa nolak, ya gitu, Masya Allah gitu. Jadi ayolah nak, jangan putus asa. Yuk kita bukan generasi stroberi. Kalau stroberinya cantiknya ngambil cakepnya, oke deh nggak apa-apa. Tapi kita tidak asam dan kita tidak lembek ya. Gitu. Kita generasi robbani ya gitu. Jadi yuk kita deketin mereka. Nah, karena ibu nanti gini, ibu mau memberikan apa istilahnya? Obrolan ini kedua belah pihak ya, gitu. Jadi orang tua juga, anak-anak juga. Jadi gitu Gatan. Iya. Nah, kan tadi kita udah ngomongin tentang mental health-nya anak-anak dan awareness. Ya, awareness orang-orang lah tentang mental health. Tapi yang sayangnya itu yang orang yang nggak aware justru. Yang orang udah dia nggak aware tentang mental health si orang ini, orang satu yang aware nih, tapi ada orang yang nggak aware, udahlah nggak aware tapi habis itu dibully gitu kan, dibilangin lembek apa gitu. Nah itu gimana sih Bu caranya nih biar dia yang orang yang sudah aware, misal Gatan udah aware nih, teman Gatan ada yang nggak aware tentang mental health. Gimana ya yang nggak aware nih diapain ya? Nah itu dia. Apa kita penjara aja? itu kita gimana? Apa kita sabarin aja atau kita apa ya? Ya kita ajak juga biar dia lebih aware atau didiemin aja gitu Bu. Seperti yang ibu bilang tadi, kita nggak bisa merubah orang. Bahkan kita nggak bisa mengakui bahwa kita ini udah bagus, kita ini udah aware gitu ya, nggak bisa. Tapi ciptakan vibes, ya. Jangan teriak-teriak, aduh aku butuh vibes yang gitu. Jangan, ciptakan sendiri yuk gitu. Ketika contoh, lo bisa gini-gini doang. Jangan terbuai dengan ketidak-awareness-nya orang ini ya gitu. Dan juga nggak usah marah. Terima perbedaan. Bukan berarti kita jadi benci ya gitu ya. Terima perbedaan bahwa dia memang berbeda gitu, dan dia bukan berarti kita harus merubah dia, karena emang nggak bisa. Kita nggak bisa merubah siapapun. Namun ketika kita sudah memberikan energi positif terhadap lingkungan kita, insya Allah 1-2 orang
ikut. Iya. Nah kita nggak bisa semua harus ikut, nggak bisa. Hmm. Makanya kan diciptakan surga dan neraka ya. Mm-mm. Berarti ya jangan berharap semuanya ikut lah Nggak, gitu. tapi gimana kita mensikapinya. Mm-mm. Nah ketika sudah kita dijatuhin terus nih sama orang yang ini kok nggak berubah-berubah ya Bu ya, Mm-mm. selalu menghina saya, apakah kita harus menyerah? Mm-mm. Enggak kan gitu. Tapi dalam Islam itu ada yang namanya hijrah ya, Iya. pindah, ya udah jauhin. Mm. Dibanding kita kesel terus ya Iya. gitu kan, dan dia nggak bisa berubah ya jauhin. Hindari ya, bukan jauh, hindari. Semoga dia akan berubah cepat atau lambat, dia akan mengikuti atau dia akan tidak lagi membuli kita atau kan, tapi kita nggak bisa berharap banyak gitu ya. Yang kita lakukan saat ini adalah ya udah hindari. Tapi kalau misalnya yang ngejek kita itu orang tua kita sendiri, itu gimana mau ngindarinya Bu? Karena terkadang kan nih anak tuh kadang kalau di luar rumah dia beda, sedangkan di rumah dia pakai topeng, dia pakai topeng baik, dia seolah-olah dia baik lah, padahal di luar rumah dia bejat gitu. Itu gimana tuh? Ini kayaknya ada yang curhat sama Gatan gitu ya. Iya. Ketahuan banyak followernya, jadi biasanya banyak yang curhat. Satu, sebetulnya lebih mudah tadi Ibu bilang ya, doain. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Karena orang tua sendiri. Orang tua nggak sendiri mungkin kita tinggalkan. Betul kan, nggak mungkin dihindarin. Doakan. Nggak juga Bu, susah insya Allah. Sekerasnya batu kena air, dia bisa bolong ya gitu. Apalagi nih hati manusia yang katanya lebih keras dari batu, tapi insya Allah bisa lebih lembek dari kapas. Nah kita ambil yang baiknya, kemudian istilahnya tadi seperti tadi Ibu bilang dari awal, doakan ya. Yang pertama itu. Yang kedua ya memang nggak bisa menghindari orang tua kita gitu. Iya. Setelah kita berdoa, nah kita coba yuk deketin, ngobrol. Ma mau tahu dong. Nah dari situ kan ketahuan gitu, misalnya masa lalunya, semuanya itu kan dengan komunikasi akhirnya ketahuan backgroundnya. Karena buat ibu ya, nggak ada cara lain selain istilahnya mendalami sifat kenapa, atau mendalami backgroundnya orang tua kita itu kenapa begitu. Kenapa sih suka ngebully anak sendiri? Ya gitu. Nah kita sebagai anak aware nih, udah tahu, berarti kan kita udah bisa menyelesaikan loh. Jadi orang yang punya masalah itu 50% itu sudah bisa menyelesaikan, karena apa? Dia udah tahu masalahnya. Iya, tapi kadang ada juga yang menyelesaikan masalahnya itu dengan self harm. Iya, malah menyakiti diri sendiri, dan ini banyak sekali, dan di depan mata ibu itu pun pernah sering terjadi seperti itu. Ini yang kenapa disebut lembek. Begitu aja langsung bunuh diri, langsung sehat-sehat tangan. Iya, sehat-sehat tangan gitu. Di Malaysia waktu itu di tempat ibu buat project, salah satu sekolah yang kami selalu buat project di situ, itu hebat banget ya. Mereka itu aware sekali sama kasus-kasus yang terjadi sama anak didik mereka. Dan agak kaget juga ibu pikir itu benar-benar sekolah yang benar-benar aware, tapi cepat mereka ininya. Nggak taunya banyak kejadian itu set ini gitu. Dan ketika ditanyakan satu-satu, karena mereka itu benar-benar cepat ya penanganannya, masalahnya dari orang tua. Gitu, yang maaf yang bapaknya nikah lagi, anak nggak suka, akhirnya dia nyakitin diri, kemudian ibunya yang terlalu bukan cerewet ya, tapi terlalu overprotective ya, nggak boleh gitu ya, overprotective ya. Kemudian ayahnya juga yang tidak percaya sama, jadi banyak sekali kasusnya sampai di list ya sama mereka nih Bu Sinta, kasus kami ini. Dan Masya Allah mereka terbuka banget gitu loh. Jadi nggak ditutup-tutupin, enggak Bu Sinta, kami ini belajar dari kasus. Kami nggak akan jadi sekolah besar kalau tidak ada kasus. Ya, jadi makanya ibu bilang tadi gitu, ada ahli yang mengatakan bahwa kalau kamu udah tahu masalahnya, berarti kamu 50% udah bisa tahu solusinya apa gitu. Dibanding anak yang nggak tahu apa masalahnya. Nggak tahu apa-apa masalahnya, dia ya self diagnose gitu kan. Benar. Jadi nggak tahu harus gimana kan gitu. Ujungnya ke self harm. Ya itu, jadi nyakitin diri sendiri. Nah penanganan mereka bagus. Tahu apa? Apa? Ngobrol.
cuman dengan ngobrol. ngobrol. Oh. Jadi setiap pagi buka kelas ya, Hah? kebetulan anak saya sekolahnya di situ. Oh. Jadi kenapa saya bikin project di sana, kemudian saya masukin anak saya di sana. Masya Allah, memang dia banyak berubah sekali selama di Malaysia itu gitu ya. Di sekolah Indonesia banyak juga yang bagus Oh, gitu, cuman iya. banyak gitu, cuman istilahnya saya sedang menceritakan ini salah satu solusi ya dari sekolah ini gitu, diajak ngobrol karena gini, mereka udah nggak mau ngobrol sama orang tuanya lagi. Nah ketika diajak ngobrol, satu guru megang 5 anak, di list masalahnya apa, kemudian setiap hari ngobrolnya nggak usah lama banyak-banyak ya kan, sehari itu 5 menit aja, tapi Padat gitu. padat ya, Iya, dan iya. berguna sekali, bermanfaat Ah, banget buat anak ini gitu. Sampai-sampai mereka itu yang akhirnya yaudah deh jadi teman curhatnya gitu, dibanding saya harus pergi ke tempat lain, akhirnya gurunya. Nah bagusnya adalah yang perempuan bicara dengan yang perempuan, yang laki-laki bicara sama yang laki-laki, dan yang sudah dewasa ya istilahnya Iya. gitu ya. Terus kemudian terbuka gitu, sehingga juga bisa aja perempuan sama perempuan jadi gini, enggak. Jadi gini, ya kalau kayak gitu semua bisa ya, negatif bekasnya bisa gitu. Tapi ini adalah saya bilang solusi yang sangat bagus gitu ya. Ada yang tidak berhasil, ada. Bukan berarti Dengan- sesuatu itu yang ada yang nggak berhasil itu jadi gagal, enggak gitu. Justru kegagalan itu oh iya nih gagal nih, berarti di sini kita cari ininya gitu. Ya walaupun Kayak metode terbaik pun ya pasti ada juga Ada gagalnya. karena nggak ada yang sempurna ya Iya, gitu. Sekali lagi tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini. Pasti ada orang pasti ngelihat ini mah nggak bagus, itu silakan gitu ya. Kayak perbincangan ibu saat ini dengan Gatan, belum tentu semua orang suka. Iya, belum tapi, tentu semua orang setuju iya, dengan statement betul, kita gitu. Tapi ngapain daripada gini, ngapain dipikirin ya istilahnya gitu. Yuk kita maju yang memang maksudnya kita terus aja nggak apa-apa. Kadang netizen itu lebih jago daripada pemainnya ya. Itu juga yang kadang bikin ya mental health kita gitu, sebagai seorang kreator tuh turun. Dulu itu ya, kalau ada orang yang, karena ibu kan asal usulnya itu kan guru bahasa Inggris ya gitu. Jadi dari guru bahasa Inggris susah banget, kenapa orang Indonesia ini suruh ngomong bahasa Inggris tuh susah. Diketawain bu katanya. Terus ini bu jadinya yang ketawa jadinya down, dan kita nggak maju-maju, ngeri banget gitu ngedengerin orang ngomong bahasa Inggris gitu, langsung dicemooh, langsung seperti apa gitu. Nah nggak apa-apa, udah sekarang gini, konten itu ya ada yang negatif positif, yang negatif banyak yang minta ampun, yang positif ayo kita biarpun salah, maksudnya bukan salah, kita biarpun ada yang nggak suka gitu ya, mudah-mudahan ada pasti manfaatnya lebih banyak, tetap ada manfaatnya pasti gitu ya. Iya. Ya, terakhir nih Bu. Oke. Sebelum kita tutup, pesan Ibu nih untuk teman-teman segenerasi saya atau yang agak sedikit di atas saya gitu kan, yang mereka dicap sebagai generasi strawberry yang lembek dan asam tadi, itu biar mereka kuat menghadapi kehidupan gitu dengan terpaan apa ya? Terpaan cemooh, terpaan bulian itu. Tadi mental health tadi ya. Gitu. Biar mereka lebih kuat gitu menghadapinya. Anak-anak saya, anak-anakku semuanya ya, karena memang kan seusia anak-anak saya ya gitu. Yuk kita belajar tegar ya nak ya gitu ya, untuk selalu punya opini yang baik. Ciptakan vibe yang positif, atmosfer yang positif. Ketika di rumah lagi nggak baik ibu dan bapak, buru-buru kita, kalau Islam istighfar, buru-buru untuk merubah positif. Enggak, mama papa biasa. Enggak biasa kok mereka, enggak apa-apa. Aku harus tenang, aku harus mencoba untuk. Nah, ketika udah enggak ada lagi teman untuk diajak bicara, carilah orang dewasa yang kalian percaya, yang seperti guru kalian ya. Terus kemudian kalau teman mungkin boleh silakan, tapi lihat-lihat ya gitu. Jadi memang agak susah nih kalau harus. Jadi kalian coba dulu untuk tenangkan diri, self healing ya gitu. Self healing ya. Tenangkan diri kalian dulu ya. Berusaha untuk tidak menyalahkan diri. Jangan. Do not blame yourself ya. Jangan sekali lagi jangan. Ini gara-gara aku ibu bapak berantem gitu, jangan ya. Doakan tadi seperti ibu bilang tadi, doakan kalau memang mereka
sedang ada masalah, kita doakan pada Allah supaya masalahnya cepat berlalu gitu ya. Lalu kemudian itu tadi pergi ke guru yang memang kalian percaya, seperti itu. Berarti Insya Allah. Dan self healingnya bukan liburan kemana-mana. Iya. Bukan berarti harus healing dong, healing. Iya, self healingnya dengan ngobrol justru. Ya betul, ngobrolnya yang enak-enak deh dulu deh gitu, yang kalian anggap. Memang sekarang agak ngeri juga ya Gatan ya, lihat cari teman juga gitu. Jadi carilah orang dewasa. Orang dewasa pun belum tentu, tapi ya bismillah lah kita berdoa. Kalian, karena susah juga untuk saat ini. Ibu bilang ke sini, alah kemarin maaf misalnya gini, alah kemarin anak pesantren berbuat ini dengan ustadznya kira-kira bla 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 bla. Itu kan gak semuanya begitu gitu ya. Jadi jangan parno dong gitu ya. Jadi sekali lagi tetap kita bisa ngelihat, kalian bisa lihat ke orang mana yang baik dan mana yang enggak. Ibu percaya. Dan ngobrolnya heart to heart gitu ya. Iya gitu. Dan jangan semuanya unek-unek dikeluarin, enak juga nanti. Jadi sedikit-sedikit. Terus kemudian kadang nggak harus curhat semuanya ya. Misalnya kayak, aku pengen deh ke tempat ini. Yuk gitu. Terus kemudian lucu ya, bisa baca buku bersama. Nah itu bisa jadi self healing juga kayak gitu. Menghabiskan waktu bersama. Ya gitu. Tapi ya sekali lagi ya, cari yang istilahnya vibe-nya yang bagus. Vibes-nya yang bagus ya gitu. Kalau memang vibe-nya nggak ketemu, ciptakan bener, nanti orang ikutin vibes kan. Ya berarti dengan kekuatan influence juga gitu. Iya benar, makanya ada influencer katanya. Bagi para influencer, tolong influence yang baik. Gitu. Oke. Makasih Bu Sinta. Sama-sama. Udah mau hadir di Seni Muda Podcast. Dan ya makasih juga buat kalian yang udah nonton di YouTube kita, dan jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe channel kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.